Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel Haisam Vintage. Jadi pada video kali ini kita akan bahas aplikasi pinjaman online resmi OJK yang hampir bangkrut di tahun 2024. Nah, jadi saya mendapatkan informasi ini dari artikel yang fokus membahas ke arah pinjaman online. Karena kita tahu sendiri bahwa mereka eh, informasi tersebut dari data TKB 90 teman-temannya, atau tingkat keberhasilan bayar dalam 90 hari terakhir atau 3 bulan terakhir teman-temannya. Dan selain itu mereka juga menggunakan data TWP 90. Jadi buat yang bertanya apa sih TWP 90 itu, jadi TWP 90 adalah ukuran tingkat wan prestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo teman-teman. Secara singkatnya seperti itu. Jadi ya, aplikasi-aplikasi pinjaman online ini mungkin pada saat ketika kalian mengunduh aplikasinya, kemudian kalian ingin menggunakan aplikasi tersebut, mulai mendaftar, terus mendapatkan kode OTP, mereka agak lambat mengirimkan kode OTP ya, dikarenakan hal itu teman-teman, karena mungkin mereka sudah mulai membatasi orang yang meminjam di aplikasi tersebut, dikarenakan banyaknya orang yang meminjam di aplikasi tersebut kemudian mereka tidak ingin membayarnya kembali atau menggalbai pinjaman online tersebut. Jadi mereka agak sulit untuk mencairkan pinjaman online atau memikirkan lagi apakah akan memberikan pinjaman online kepada nasabah yang ingin meminjam di aplikasi mereka. Jadi ada 3 aplikasi yang akan kita bahas pada pada video kali ini teman-teman. Pastinya aplikasi-aplikasi tersebut adalah aplikasi yang diawasi dan resmi di OJK teman-teman. Jadi kita langsung bahas saja ke aplikasi yang pertama. Jadi aplikasi pinjaman online yang pertama adalah Dana Bijak teman-teman ya. Jadi Dana Bijak ini memiliki tingkat keberhasilan bayar atau TKB 90 yang hanya 85% dan TWP 90-nya yaitu hanya sekitar 15% teman-teman ya. Dan kita bisa melihat dari TKB 90-nya saja itu 85%, dalam artian 15% peminjam atau nasabah yang meminjam di aplikasi pinjaman online Dana Bijak ini tidak mengembalikan pinjaman online mereka. Jadi agak sulit mereka untuk mendapatkan keuntungan dari aplikasi mereka teman-temannya, dikarenakan banyak sekali orang yang galbay di aplikasi mereka ini. Dan ya, pada saat memang di Dana Bijak ini, di sini kita harus mendaftar menggunakan email dan password atau masuk atau buat akun teman-temannya. Di sini mereka ini agak lambat memang mengirimkan kode OTP ya, mungkin karena apa, mungkin mereka menyeleksi lagi nasabah yang ingin meminjam, karena belajar dari pengalaman yaitu TKB 90 mereka hanya sekitar 85%. Jadi mungkin mereka akan mempertimbangkan lagi untuk memberikan pinjaman kepada nasabah-nasabah yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi Dana Bijak ini teman-teman ya. Ya, kemudian kita ke aplikasi yang kedua tentu, yaitu aplikasi pinjaman online Investri teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat ya, padahal jaringan saya normal di sini, namun agak susah untuk masuk ke dalam aplikasi ini. Mungkin dikarenakan sudah mau bangkrut teman-teman ya. Dan aplikasi pinjaman online ini memiliki TKB 90 sekitar 83,50%, kemudian juga TWP 90-nya hanya sekitar 16% teman-teman ya. Dan aplikasi Investri ini kita bisa melihat di sini hasil imbal yang aktif, kita bisa lihat ya. Dan di sini kita bisa lihat ini sudah berizin dan diawasi oleh OJK teman-teman ya. Di aplikasi Investri ini juga pastinya aplikasi Investri ini banyak sekali yang galbay, sekitar 17% orang menggalbay pinjaman online mereka. Jadi mungkin hal itu yang mempersulit mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online Investri ini. Jadi mereka memikirkan kembali lagi untuk memberikan pinjaman online kepada nasabah-nasabah teman-teman. Jadi ya mungkin karena sudah mau bangkrut teman-temannya. Dan aplikasi Investri ini jika kalian mungkin mau meminjam agak sulit teman-temannya, dikarenakan rendahnya TKB 90 dan TWP 90-nya teman-teman. Oke, jadi kita lanjut saja ke aplikasi yang ketiga. Dan aplikasi yang terakhir atau aplikasi yang ketiga yang hampir bangkrut yaitu aplikasi pinjaman online Dana Mas teman-temannya. Dan aplikasi pinjaman online ini pastinya sudah resmi OJK teman-temannya, dan kita bisa melihat di sini data-datanya ya. Kemudian di sini ya, di sini pengalaman saya untuk meminjam di aplikasi Dana Mas ini, karena saya sudah mengunduh aplikasi ini cukup lama ya, agak sulit mendapatkan kode OTP dan mereka terkesan tidak ingin memberikan pinjaman kepada saya, karena aplikasi ini hanya memiliki TKB 90 sekitar 83% dan TWP 90-nya itu sekitar 14% teman-teman, dari data yang saya dapatkan. Jadi aplikasi pinjaman online Dana Mas ini dipastikan sudah hampir bangkrut teman-teman ya, karena banyak sekali peminjam yang berhasil mengajukan pinjaman dan tidak mengembalikan dana mereka atau pinjaman.
Jadi tidak ada pemasukan lagi bagi mereka, mungkin ada tapi sangat sedikit teman-temannya, dan mereka tidak mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Karena kita tahu sendiri bahwa aplikasi pinjaman online yang TKB-nya tinggi itu dikarenakan karena mereka itu mengancam teman pastinya ya, mengancam dan juga pastinya mengintimidasi nasabahnya. Jadi mereka berhasil untuk mengajukan pinjaman, berhasil untuk membawa atau berhasil mempengaruhi si nasabah untuk melakukan pembayaran di aplikasi mereka. Banyak sekali aplikasi pinjaman online yang melakukan hal tersebut karena mereka tidak ingin bangkrut teman-teman. Jadi itu adalah 3 aplikasi pinjaman online yang hampir bangkrut di tahun 2024 ini. Jadi sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, memberikan informasi seputar keuangan, pastinya kalian bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar keuangan, investasi, dan juga pinjaman online teman-temannya. Jadi sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.